Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Maulana, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Materi pertama adalah Emotional Intelligence, yang kedua Judgment and Decision Making, yang ketiga Negotiation, yang keempat Cognitive Flexibilitas, yang kelima Personal Branding. Emotional Intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental, seorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. Adapun komponen emotional intelligence. Yang pertama, self-awareness, menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Self-regulation, menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Yang ketiga, internal motivation, mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, empati, memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Adapun cara meningkatkan skill emotional intelligence. Yang pertama, belajar mengolah emosi negatif. Kedua, latih kemampuan komunikasi. Tiga, belajar lebih empati pada orang lain. Yang keempat, bersosialisasi. Kelima, kembangkan motivasi diri. Materi kedua, Judgment and Decision Making. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Adapun cara mengambil keputusan yang tepat. 1. Kumpulkan emosi dan pahami permasalahannya. 2. Batasi opsi kemungkinan. 3. Tanyakan kepada orang lain yang berpengalaman. Keempat, ingat lagi targetmu. Kelima, bayangkan apa yang akan terjadi. Keenam, berani diri dalam mengambil risiko. Jaga emosi, jaga pikiran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Posisi kedudukan, masalah, situasi, kondisi, dan tujuan. Selanjutnya tahapan pengambilan keputusan. 1. Intelligence, pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahan. 2. Desain, tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. 3. Choice, tahap memilih dari alternatif yang disediakan. Keempat, implementation, tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Selanjutnya, materi ketiga, negotiation, bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi juga biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Adapun pola perilaku, moving again atau pushing, menjelaskan, memperagakan, mengarahkan, mengulang-ulangi, menjernihkan masalah, mengumpulkan perasaan, berdebat, menghimbau, menghakimi, tak menyetujui, menentang, menunjukkan pihak lain. Yang kedua, moving weights atau pulling, memperhatikan, mengajukan gagasan, menyetujui, ringkaskan gagasan-gagasan pihak lain, menjajaki. Ketiga, moving away atau withdrawing, menghindari konfrontasi, menghindari hubungan dan sengketa,
Menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan. Keempat, not moving atau letting be, mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada here and now, mengikuti arus, luwes menyesuaikan diri dengan situasi dan menyukainya. Adapun teknik komunikasi, face finding, planning, penyampaian, umpan balik, dan evaluasi. Selanjutnya, materi keempat, kognitif fleksibilitas. Fleksibilitas kognitif digambarkan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan pemikiran dari situasi lama ke situasi baru, mengelola kebiasaan berpikir dan beradaptasi dengannya. Oleh karena itu, seseorang yang mampu mengelola keyakinan atau kebiasaan yang dipegangnya, maka dapat dianggap fleksibel secara kognitif. Selain itu, fleksibilitas kognitif juga mengacu pada kemampuan seseorang dalam memikirkan dua aspek dari suatu objek, ide, atau situasi di waktu yang bersamaan. Selanjutnya, perkembangan. Anak-anak dapat dianggap sangat tidak fleksibel ketika diuji menggunakan tes fleksibilitas kognitif tradisional. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat terdapat banyak proses kognitif yang terlibat dan adanya perkembangan kemampuan tersebut. Seiring bertambahnya usia, anak-anak menunjukkan kemajuan fleksibilitas kognitif sebagai hasil dari perkembangan jaringan frontoparietal pada orang dewasa, kematangan koneksi sinaptik, peningkatan mielinisasi, dan volume gray matter yang terjadi sejak lahir hingga pertengahan 20-an. Selanjutnya, penurunan fleksibilitas kognitif. Berkurangnya fleksibilitas kognitif dapat dijumpai di berbagai gangguan neuropsikiatri seperti anoreksia nervosa, gangguan obsesif kompulsif, skizofrenia, autisme, dan pada sebagian orang dengan ADHD. Masing-masing gangguan ini menunjukkan berbagai aspek ketidakfleksibelan kognitif. Sebagai contoh, mereka yang mengalami gangguan obsesif kompulsif akan mengalami kesulitan dan mengalihkan fokus perhatian, yang juga menghambat respon motoriknya. Sementara itu, pada anak-anak dengan autisme, kurangnya fleksibilitas kognitif terlihat manakala mereka kesulitan menyesuaikan diri dengan tugas yang dinamis. Selanjutnya, materi terakhir, personal branding. Personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri sendiri hingga masyarakat atau orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Bisa dibilang ini merupakan kesempatan Anda menampilkan keunikan serta ciri khas diri Anda. Farko Siswiyanto Raharjo dalam buku The Master Book of Personal Branding menyatakan bahwa arti personal branding adalah cara seseorang mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu tersebut. Jadi, pada dasarnya siapapun membutuhkan branding, baik itu pengusaha, peneliti, programmer, penulis, influencer, bahkan mahasiswa sekalipun. Selanjutnya, pentingnya personal branding, pengembangan kepercayaan, membangun kredibilitas, membangun rasa percaya diri, memperluas koneksi, menunjukkan diri sendiri apa adanya. Adapun cara membangun personal branding yang baik, cari tahu siapa Anda, tentukan tujuan yang jelas, jaga konsistensi, buat konten yang sesuai dengan style Anda. Sekian dari materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.